Dongeng Bahasa Indonesia. Pelamar terbaik. Putri Marina terkenal, atau lebih tepatnya terkenal tegas di seluruh negeri. Hei Elliot, pernahkah kau mendengar pesan terbaru dari Putri Marina yang sombong itu? Ayolah, kita bahkan tidak mengenalnya. Jadi bagaimana kita bisa bilang dia sombong? Tunggu sampai kau mendengar pesan yang dia kirimkan. Dengarkan. Pesan dari Kerajaan Rasperov. Keluarga Kerajaan Rasperov dengan senang hati mengumumkan bahwa kami sedang mencari aliansi pernikahan untuk Putri Marina yang terkenal. Semua pangeran yang ingin mempertimbangkan ikatan ini diundang untuk pesta 3 malam di Royal Garden Rasperov, di mana Putri akan menemui kalian dan kemudian mengambil keputusan untuk dipertimbangkan. Senang jika kalian datang. Tertanda keluarga Kerajaan Rasperov. Wow, Lihat betapa sombongnya dia. kau tidak boleh pergi, Elliot. Kenapa tidak? Apa sebenarnya yang salah dengan pesan tersebut? Menurutku masuk akal untuk mengenal orang yang akan dinikahi seseorang. Hanya dengan begitu, seseorang dapat memutuskan siapa pelamar terbaik. Apa? Jadi apa? Kau akan mengantri untuk menemuinya? Kau, Pangeran Perkasa Kekaisaran Paranova? Kenapa? Tidakkah kau yakin bahwa Pangeran Paranova yang perkasa akan menjadi pelamar terbaik bagi seorang putri yang cerdas dan kuat? Tidak, bukan itu. Kapan pestanya? 12 September, 3 bulan lagi. Kalau begitu, aku akan berangkat besok. Mari kita lihat seperti apa putri ini. Jadi, keesokan paginya, Pangeran Elliot menyamar sebagai manusia biasa dan berangkat ke kerajaan Rasperov. Menurutmu dia seperti apa, Jack? Jack, kau berhak minum, sobat. Beraninya kau minum di danauku tanpa membayar. Aku pikir alam adalah milik semua orang. Aku menguasai perairan di sini, jadi berikan apa yang kuinginkan atau mati kehausan. Apa yang kau ingin? Kuda itu. Aku akan membiarkanmu minum air dan memastikan kau sampai ke Rasperov, tapi sebagai imbalannya, kau harus memberikan kudamu. Kuda ini bernama Jack, dan dia adalah temanku, dan teman tidak saling menjual. Maka kau harus membayar dengan nyawamu. Akan kuberikan nyawaku, tapi harus bertarung. Apa? Hari berikutnya, Oh, buah-buahan ini kelihatannya enak. Kau mau, Jack? Tangkapan bagus, Jack. Beraninya kau mengambil buahku tanpa membayar. Aku pikir alam adalah milik semua orang. Tidak di sini. Aku memerintah pepohonan ini, jadi berikan apa yang kuinginkan atau mati. Apa yang kau ingin? Kuda itu. Aku akan membiarkanmu makan dan memastikanmu sampai ke Rasperov, tapi sebagai imbalannya kau harus memberikan kudamu. Kuda ini bernama Jack, dan dia adalah temanku. Aku tidak akan berpisah dengannya. Maka kau harus membayar dengan nyawamu. Akan kuberikan nyawaku, tapi harus bertarung. Apa? Elliot melanjutkan. Pada hari ke-6 perjalanan, Wow, hei, kau mengagetkanku. Tidak perlu berkelahi, kau tahu? Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Jack. Dan itulah mengapa hanya kau yang pantas menikahi Putri Marina jika kau bisa memenangkan hatinya. Sebelum itu, aku perlu memutuskan apakah aku ingin memenangkan hatinya. Dan itulah mengapa kau yang layak. Ini, ambil ini. Jika kau menanam tongkat ini di tanah, tidak peduli berapa banyak domba yang kau makan, mereka akan selalu berada di sekitar tongkat dan tidak tersesat, bahkan jika kau tidak ada. Ambillah seruling ini. Ketika kau memainkannya, domba-domba akan menari dengan gembira. Dan ambil sekotak kerang ini. Kapanpun kau membukanya, akan ada pelayan yang akan memenuhi setiap permintaanmu. Semoga beruntung, Pangeran Elliot. Pangeran Elliot tiba di istana Rasperov dan bekerja sebagai gembala di istana. Suatu hari, untuk pertama kalinya, dia melihat Putri Marina. Yang mulia, besok pagi saat kita menandatangani perjanjian, kita akan menciptakan sejarah.
Namun kau tidak memberi kami salinan perjanjian itu? Kerajaan kita memiliki ikatan saling percaya, Putri. Dan menurutku ayahmu dan para menterinya lebih dari mampu. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tahu, aku punya salinan perjanjian itu. Apa? Bagaimana? Itu mustahil. Tidak ada dalam kopermu, karena ada di sini. Beraninya kau, ini pencurian. Ayah, lihat kalimat ketiga poin 105. Dikatakan bahwa kerajaan Soprano mereka mempunyai kekuasaan untuk mengubah syarat apapun dalam perjanjian ini kapanpun. Apa itu adil, Perdana Menteri? Apa? Oh, jadi kau tidak membicarakan hal ini dengan ayahku? Dan kau berharap kami mempercayaimu? Jika perjanjian ini dibatalkan, itu akan menjadi tanggung jawabmu, Putri Marina, dan tidak ada pelamar yang akan menikahi putri sombong sepertimu. Beraninya kau, Perdana Menteri? Kau tidak bisa menghina putri kami seperti ini. Oh, tenanglah kau orang biasa. Aku adalah orang biasa, bukan pencuri yang baru saja tertangkap. Sayangku, kau menyelamatkan kita. Sebagai putri pun aku bertanggung jawab atas kerajaan ini, Ayah. Hanya melakukan pekerjaanku. Terima kasih. Baiklah, aku ingin memenangkan hatinya. Elliot akan menanam tongkat ajaib di tanah dan kemudian pergi ke hutan untuk menemui Jack dan berkendara bersamanya. Suatu hari, dia menemukan setumpuk bunga terindah yang pernah dilihatnya. Indah sekali bunga ini. Pasti jatuh dari pohon ini. Bagaimana dengan karangan bunga yang indah untuk Yang Mulia? Malam itu, berharap diperhatikan oleh Putri Marina, Pangeran Elliot memainkan seruling ajaibnya, membuat domba-domba menari riang. Putri, lihatlah buket bunganya. Itu indah. Hai, kau. Sang putri menyukai bunga-bunga itu. Biarkan aku mengambil buket itu. Maaf, jika sang putri menginginkan bunga itu, dia harus memintanya sendiri. Dan harus dengan sopan. Beraninya kau. Bolehkah aku mendapatkan buket bunga terindah yang pernah kulihat? Kumohon, kecuali kau membawanya untuk orang lain. Yang Mulia, buket itu untukmu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Besok, aku akan membelikanmu kaktus. Beraninya kau berbicara seperti itu. Dan kenapa kau melakukan itu, Tuan? Karena sama seperti aku melihatmu lembut seperti bunga-bunga ini. Yang Mulia, begitu pula aku melihatmu tajam dan protektif kemarin. Seperti pejuang. Sebagaimana seharusnya seorang pangeran atau putri. Sekali lagi, terima kasih. Pangeran Elliot akan menyenangkan sang putri dengan membuat domba menari, membawakannya bunga, kaktus, atau tumbuhan harum dari hutan. Dan tak lama kemudian mereka menjalin persahabatan. Sampai jumpa besok. Tuan Putri, bagaimana kau bisa berteman dengan anak gembala? Meskipun dia cukup tampan, tapi dia masih seorang. Pria yang sangat cerdas, pintar, dan baik. Jack, hari ini tanggal 12 September. Astaga, semua pangeran lainnya akan berada di sini untuk pesta dan dia masih belum menunjukkan minat untuk menikah denganku. Aku harus apa? Hadiah ketiga ini. Kami berada di bawah perintahmu, Yang Mulia. Aku ingin berpakaian seperti pangeran paling tampan, paling mulia, dan paling anggun yang pernah ada. Baiklah, Yang Mulia. Keesokan harinya, semua pangeran dari berbagai negeri berkumpul di Rasparov untuk menemui sang putri. Nyonya, aku belum pernah melihat seseorang secantik ini. Kecantikan itu hanya sementara. Yang penting adalah hati dan pikiran. Kau menghina pujian. Tidak ada wanita yang boleh begitu. Aku hanya berkata jujur. Setiap orang harus menerima hal itu. Selamat datang. Siapa orang itu? Yang Mulia, senang bertemu denganmu. Senang sekali. Silakan masuk.
Pesta dansa 3 malam telah usai, dan sepanjang malam itu, Putri Marina berbicara ke semua pangeran, tapi tidak kepada Pangeran Elliot. Sang pangeran marah, kesal, dan terluka. Sang putri akan mengumumkan keputusannya untuk memilih pangeran keesokan harinya. Apa sudah berakhir, Jack? Apa aku kehilangan dia? Haruskah aku mengungkapkan kebenaran bahwa aku adalah gembala yang dia suka ajak bicara setiap hari? Bagaimana mungkin dia tidak menatapku selama 3 malam pesta itu? Apa dia telah memilih orang lain? Jadi, aku benar. Kau bukan gembala. Kau seorang pangeran. Tidak, aku seorang gembala. Masih merajuk karena diabaikan, Yang Mulia? Aku baru saja membalasmu karena berbohong padaku selama ini. Aku tidak berbohong, aku hanya... Tunggu, bagaimana kau tahu? Pria baru yang aneh di kerajaan yang punya kuda di hutan dan seruling ajaib dari hutan penyihir. Aku punya firasat. Dan itu benar. Saat aku melihatmu berpakaian seperti pangeran, kau tidak bisa menyamarkan matamu itu. Lalu kenapa kau diam saja? Kenapa kau diam saja? Kapan kau berencana untuk berkata jujur? Aku tidak tahu apa aku telah memenangkan hatimu. Ya, kau sudah. Yang Mulia, aku telah jatuh cinta padamu. Kau adalah pelamar terbaik bagiku. Dan aku telah jatuh cinta padamu. Bukan cinta, aku telah jatuh cinta padamu sejak hari pertama aku melihatmu. Hanya kau yang aku inginkan sebagai pasanganku sepanjang hidup. Pikirkan lagi, mereka semua menyebutku sombong. Karena mereka merasa terancam oleh kekuatanmu, dan mereka terlalu buta untuk melihat belas kasihmu. Aku mencintaimu. Lebih dari itu, aku menghormatimu. Jadi, Pangeran Elliot dan Putri Marina menikah, dan mereka hidup bahagia selamanya sebagai suami istri, sebagai teman, dan sebagai pasangan yang seimbang.